Taala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh kebahagiaan insyaallah ya. Langsung saja anak-anak sekalian, masih dalam posisi siap nih untuk acara selanjutnya? Oke, sebelumnya saya Anyona Eti, Bapak Ibu kepala sekolah Kakui menyampaikan beberapa materi terkait Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, melanjutkan apa saya terbuaki Pak Cibusri bahwasanya engkau berbanggapi untuk cinta dekat Nabi Muhammad melebihi orang tua. Benar Cibusri, benar baca kan? Benar. Tapi selaku kita anak didik peserta didik ya, karena kita posisinya di proses belajar, jadi kita tetap berupaya dan berusaha. Kemarin di kelas 1 Bapak ajarin rukun iman. Rukun iman saya pertama apa saja kah? Allah Ta'ala. Saya kedua apa saja kah? Abi. Benar. Malai. Yang kedua apa saja kah? Kitab sudah lengkap. Rasul Nabi. Jadi karena ini kita sebagai orang yang beragama Islam bendera cuma dua apa? Yang pertama Islam, yang kedua iman. Iman ria kemarin dan kelas Amit Pak, kalau mancing ini. Iman ria yang tidak apa ajar sakit kelas 1. Kelas mana kelas iman artena? Kelas 1 iman artena apa? Iman artena apa? Alat? Iman artena percaya ya. Islam ria saya maksud Islam yaitu atoro. Oke, kembali ke cinta kita itu modalnya cinta berangkat dari partaja. Mau engkau misalnya sika, boleh sika? Iya sika. Alan gimana? Sika beralan ya. Kemudian ya isunya ada rasa ya, ada chemistry ya. Polana atau kapenare. Ada bentuan kapi bentenggona. Intan dia renggona. Kita sayang renggona. Bentuan kan sayang renggona polana lah temu pernah. Saya tak temu tak bisa. Boleh bahasa Arab mundur, mau bisa kan kayak gitu. Ada kan alam masika kesalahan berdari ketemu, kamu timbul rasa senang tidak boleh dengan tua sayang. Bagaimana kita dengan Rasulullah SAW? Kita kan nggak pernah bertemu, ya kan? Loh, kita pun kanjeng Nabi tak pernah ketemu. Bagaimana caranya kita untuk mencintai kita tak pernah ketemu, iya kan? Benar ya? Bagaimana caranya kita mencintai kita tak ketemu? Nah, maksudnya bukan itu. Intinya, mau dalam ajaran Islam kita mulai dari rasa percaya, ya, sambung atau roh
Islam dia kalau saya hanya Islam dia apa? Al-Inqiyatu bima ja'a bi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sesuatu saya dengar dari kanjeng Nabi. Mun iman atas itu bima ja'a bi Nabi atas itu artinya apil rezeki segala sesuatu baik itu ucapan, perkataan, tindakan itu dari Allah, dari Nabi Muhammad. Jadi doa dari Islam karena jerben atau akoro, ya paham? Jadi terakhir diikuti pada kuis, ya saya bener jawab oleh hadiah. Oleh hadiah, ya. Lanjut. Nah terus bagaimana Pak cara kita mencintai Nabi Muhammad masalah kita nggak pernah ketemu ya kan? Musika alam kan ketemu benar ya kan? Ada logis kalau kita timbul rasa cinta ya kan? Mungkin kita Pak kanjeng Nabi kalau nggak pernah ketemu gimana caranya? Berbayar? Hah? Ya benar juga itu pengamalannya. Cara kita harus mengenal. Siapa cara mengenal kanjeng Nabi? Ajar. Ya tentunya ajar sejarah kanjeng Nabi. Ya. Mungkin boleh saya tanya kalian, apa-apa. Pak Karim sampean cinta tentang Pak Karim. Engkau tahu ibu tidak cinta walaupun sebenarnya berusaha untuk mencintai walaupun tak bisa mengungkapkan semula. Soalnya kita tarik, luar biasa ya, luar biasa mengerti cinta. Tapi cukup Pak Karim untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi atau roh dan guna kanjeng Nabi. Oleh sekolahan, oleh cakodan ya udah oleh cakodan, oleh sekolah. Kanjeng Nabi sholat kausa, cakodan kausa, banyakan kausa, banyakan. Nah itu cuma. Jadi cara kita mengungkapkan rasa cinta kanjeng Nabi atau roh dekat jauh. Nah ada Pak Karim atau roh dia Pak Karim. Sambil lalu untuk menimbulkan rasa cinta yang lebih dalam mengenal kanjeng Nabi. Cara ajar sejarah kanjeng Nabi, ajar hadis, semuanya. Apakah Pak Karim menentuk ajar tahu tentang kanjeng Nabi? Tak tahu rapi si Pak Karim. Sampai Pak Karim aku dia kita pun ajar cerita kanjeng Nabi. Makanya ini dimulai dari dasar ajar dulu. Oke ya. Oke. Nah ini ya. Yang kedua peringatan Maulid Nabi ini merupakan cara kita untuk membuktikan bahwa sekolah kita juga mencintai kanjeng Nabi. Mabada mulotan. Cara kita mencintai Nabi salah satunya jangan anggap tidak maca sholawat, mengikuti pengajian serta melakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan dan di mana Nabi Muhammad lahir? Di Mekah. Kapan? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada menempel di tahun gajah. Iya, orang Ambor Mekah. Jadi pada cerita ya. Abraha ya Raja Yaman. Raja Yaman maaf cekep salib macam ke patung-patung disembah. Mekah pada kia, betul tak? Mekah rami punya orang, Asia orang punya orang atau orang Mekah. Saya ma Abraha iri. Aku makna orang menurut aku. Makna kerajaan Arabi, kayak gitu. Akhirnya Abraha berinisiatif untuk ngajak pasukannya yaitu ke entar Ka'bah menuju Mekah ya. Akhirnya ketika perjalanan apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Dihentikan, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gajahnya ya pada Pak Kakak Allah taala melalui apa? Burung apa? Ababil, burung ababil nyebah bentuk ini paruhnya ini apa roh? Berjalan ini terkentu Quran. Yang lagi kah? Pasukan enggak? Ada. Iya batunya batu panas katanya betulnya ngalah dari apa ini lah? Ya. Keterangan pada ini mah pada kayak surah Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al bainahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran wa arsala wa ta'ala engkau utus burung apa? Ababil untuk mengalahkan pasukan ya. Kenapa tak mutus? Allah Ta'ala disuruh kanjeng Nabi yang Mekah perapaan proses mau melahir. Nah, jaga. Mau pasukan gajah masuk ke Mekah, tentunya dan kalau tiba dia tidak mau lagi penagi pasukan gajah. Itu ya. Oke, lanjut. Apa ini? Nyanyi. Oh, ini nyanyi maksudnya. Oke. Lirik lagu ya Abdullah nama ayahnya jadi nyaman yang seperti Nabi Abdullah Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istrinya Fatimah putrinya semua penasab mulia dari Quraisy ternama. Kalian tahu suku Quraisy? Ya Suku Quraisy tahu ya, saya kelas tinggi. Kanjeng Nabi itu juga berasal dari suku Quraisy. Oh Pak, nggak bisa kanjeng Nabi dari suku Quraisy Pak. Kan orang Quraisy kafir Nabi dong. Iya kan? Mereka yang terima kemarin orang Quraisy dari orang CK. Mereka tapi kanjeng Nabi juga berasal dari keturunan Quraisy. Itu ya. Apa ya? Oke lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nah ini keluarga Nabi Muhammad. Mik satunya apa deh? Mik satunya bergama. Mik satunya. Oke. Kakong. Jadi Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga Semulja. Dari pemuka suku Quraisy misalnya nak maka yang nak pada ke Idris pada ke Gepar semula ya pada pemuka ya ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib ibunya bernama Aminah binti Wahab. Setelah ayahnya wafat beliau diasuh oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan lama-kelamaan dia mulai ya sudah berumur 25 tahun menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dari pernikahannya tersebut beliau dikaruniai beberapa anak yaitu Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Saya yang kalian kenal siapa? Fatimah. Kenapa masih terkenal yang gak ke Pak? Maka ke Fatimah, mana bisa lain tak terkenal Pak? Ini apa boleh?
Fatimah benih istri. Fatimah apa yang menunjukkan? Ya Allah, ya Muhammad, ya apa begini Siti, ya Umar, Usman, Ali, Siti Fatimah binti, kan udah pikirannya apa? Kan? Siti Fatimah binti Rasulullah. Kalau Fatimah apa? Polanya selain dia anak-anak kanjeng Nabi wafat tidak melanjutkan keturunan ini lah meninggal. Selanjutnya umur, kasih nama umur itu Siti Fatimah menikah dengan siapa? Ali bin Abi. Nah, adik keturunan Anyama Hasan dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Terus adik keturunan sampai sekarang Sayyidolog Habib Jana Abaib. Jadi ada sekarang keturunan kanjeng Nabi betul. Saya bocah yang Indonesia Habib atau Abaib ya. Arwah saya lahir meninggal saya kerja. Jadi saya bertahan, saya teruskan keturunan itu Siti Fatimah. Lanjut. Nyanyi boleh? Oh nyanyi lagi, ayo. Jadi 8 tahun usia kakeknya meninggalkannya. Jadi waktu di umur 8 tahun kanjeng Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh kakeknya. Sebelumnya ditinggal oleh ibunya, ya kan? Terus kakeknya meninggal, bapaknya juga sudah meninggal waktu Nabi Muhammad ada dalam kandungan, ya kan? Kalau di dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Tak lama kemudian umur 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya. 2 tahun kemudian oleh kakek. Makanya kemudian lagu inilah kisah sang Rasul yang penuh suka dan duka. Itu dukanya. Dalam kandungan Nabi bapak lahir itu dari pas kakek. Untungnya jaga bukan paman. Siapa pamannya? Abu Thalib. Tahu Abu Thalibnya? Abu Thalib dia anak yang perlu kalian ketahui. Engkau ibu tahunya asyur malu. Apa saya sebagai makna Pak Karim macam bahwasanya Abu Thalib itu benih orang Islam. Benih orang Islam. Nah itu pentingnya kalian belajar sejarah dia. Benih orang Islam hadis Pak. Kan Abu Thalib Raja Abela. Habis itu masuk Islam Pak. Kenapa Pak? Bilang si Abela kanjeng Nabi dari Keni sampai kanjeng Nabi umur berapa? Sebelum Pak Olo ini ya. Abu Thalib pria saya jaga Nabi Muhammad. Ajaga dari siapa? Ajaga dari hujatan, hasutan orang Quraisy. Kan bapak Abu Thalib bukan orang Quraisy, tapi klan berbeda. Tahu klan? Tahu saya pernah nonton Naruto. Ada klannya banyak kan tuh. Pada tahu sih klan Naruto apaan? Klan Naruto apa? Uzumaki. Oh, tak tahu Naruto kan Naruto. Klan dia karena ceritanya nak pada Bani Nabi Muhammad itu dari Bani Hashim. Nabi Muhammad minta beda buat Abu Thalib, ada Abu Thalib yang kafir
kesukuan pokok pemuka suku Quraisy sakieuna gepar ganein Idris orang Quraisy lain ada Nabi Muhammad seabela amannya Bela terus saking Nabi kopeng bektona ini dari Nabi merasa kesedihan yang paling dalam bektona istri Khadijah meninggal pamannya disusul kemudian meninggal juga ini bocah kesedihan paling dalam yang dialami kanjeng Nabi. Iya sedih Nabi ditinggal istri tercinta, istri setia, Khadijah. Panasnya abelanya dari suku Quraisy juga meninggalnya di tahun yang sama. Sedih sedihnya di situ. Aisyah pada desa Bela. Akhirnya apa yang terjadi ketika Khadijah meninggal? Si Abela kade, Abu Talib kade, kanjeng Nabi Yusir dari Makkah kan? Madinah. Akhirnya kan salah satu faktor kanjeng Nabi hijrah ke Madinah karena kondisi Makkah tak stabil. Ada Sabela kanjeng Nabi lah. Pemuka Quraisynya Abu Talib setak beragama Islam sebiasa Abela kan ada tadi rendelem je mulai kanjeng Nabi tadi rendelem ya ojo berleng Quraisy pun Bani Israel akhirnya hijrah ke Madinah paham? Oke, di sini pada keterangan sebelum diangkat menjadi Nabi, Muhammad sudah dikenal sebagai orang jujur, terus amanah, disukai banyak orang. Di Nabi Muhammad ternyata tidak memang bisa oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan cantik, kaya, saudagar. Bisa Siti Khadijah terpikat dengan Nabi. Orangnya tentang jujur, berintegritas, amanah, ramah-ramahan. Aku cek kakak, aku cek amanah, cek cara orang, cek jujur, berintegritas. Mana di saya rekomendasi buat kepada Khadijah. Saya Aisyah. Kan Khadijah waktu itu tak punya suami. Akhirnya setiap Khadijah dia menikah dengan Nabi Muhammad. Siapa yang menikahkan kemarin Ekran Telok? Waraqah bin Naufal kelas Telok, pengajaran kelas Telok. Waraqah bin Naufal yang menikahkan Khadijah dengan Nabi Muhammad. Tuh ya. Akhirnya karena beliau anti jujur, amanah, disukai banyak orang, anti kejuluk Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Terus oleh As-Shadiq, yang berarti orang jujur. Oleh jujur itu. Lanjut. Hah? Jadi ngaji mau pengen umur 30
30 Kanjeng Nabi posisinya kita detik oleh wahyu. Katanya Kanjeng Nabi kita tahu cara apa dia berma, cara apa berma. Tapi sudah dipercaya banyak orang. Karena dia dipercaya mampu mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Jadi saat peletakan tahu Hajar Aswad, batu Hajar Aswad beri di mana? Hajar Aswad beri di mana? Mekah, kita di mana? Tidak pada apa? Jadi Hajar Aswad beri pojok apa? Lampu. Jangan pada banjir kan, karena akhirnya semula pada sesuatu sehingga kita poin semula Hajar Aswadnya batunya akhirnya para suku, para kabilah suku Quraisy, klan suku Quraisy berdebat marah siapa Arya semasalah batu Hajar Aswad. Ada konflik, jadi saking panasnya konflik. Betul ada rokah. Akhirnya ditemukan kesepakatan. Inilah Arya yang menentukan berarti orang seekar Mekah laku. Dan orang saya berkonflik, saya berdebat. Orang saya berhak menentukan siapa saya berbotokan kabur. Arwah orang seekar Masjidil Haram saya paling laku. Ternyata saya paling laku itu Nabi Muhammad. Tepat alamin kan orang tepat alamin. Siapa alamin? Nabi Muhammad. Tepat alamin tepat alamin. Akhirnya Nabi minta kain. Hajar Aswadnya Isabel kain. Jalan berganti Nabi setelah Hajar Aswad sebagai kainnya Yosol Arif aku setiap pojok kan ada apa makle semua klan semua Bani saya Quraisy itu pada jawab Hajar Aswad Arif sebagai pemimpin Nabi. Di situ mohon mempersatukan kalaupun Hajar Aswad dan Nabi mampu mempersatukan, ya kan? Iya, soal Hajar Aswadnya ya kan boleh disabak kan? Itu kemudian seekornya mempersatukan bangsa, paham? Oke, berikutnya genap 40 tahun mendapatkan risalah kemarin di kelas 3. Kelas 3 mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu bersama dan jadi mana? Wahyu pertama umur 40 tahun, wahyu pertama terjadi wahyu. Surah apa? Al-Alaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pelajaran kelas 3 saya main. Itu ya. Lanjut ya. Oke, jadi intinya selama Nabi Muhammad hidup di Mekah dan Madinah ada 4 sifat utama yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama sidik, amanah, adil, dan takwa. Ya, sidik artinya lalu berkata benar atau jujur. Amanah artinya takwa artinya yang keempat menjadi nabi itu ya, tapi kalau nabi tak tahu atau nulis ini kau ingat Kanjeng Nabi tak tahu nulis tapi kecerdasannya di mana? Itu tadi dokternya mempersatukan bang. Bisa Kanjeng Nabi kepikiran kekait, kan?
Kajak lah, nyaman. Tidak sana ya kan? Oke, nanti tak tahu no. Mulai. Oke itu. Lanjut pada nih. Dakwah Nabi di Madinah pada tahun 13. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah disambut hangat oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini kelas berapa? Kelas 4. Itu ya. Oke. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita teladani dari komentar. Yaitu sifat-sifat Nabi yang jujur, sidik, amanah, tabligh dan wakilna. Itu yang perlu diteladani ya. Ingat, jujur, terus rajin beribadah, menyayangi keluarga, peduli kepada sesama dengan meneladani akhlak dan ajaran beliau. Insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik dan berkah. Adalah sholat. Mari kita cintai Nabi dengan membaca sholawat, mengikuti sunnahnya dan meneladani akhlaknya. Ya, ingat. Cara kita mencintai Nabi yaitu membaca sholawat, mengikuti sunnahnya dan meneladani akhlaknya. Nyanyi boleh? Ini nyanyi boleh? Hah? Jadi mungkin itu saja dulu ya. Langsung beberapa pertanyaan. Lanjut tadi. Lanjut. Oke, pertanyaan pertama. Ayo sampai sini bisa dulu. Oke, silakan. Benar kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Oke ya, Pak ya. Benar nggak? Nama ayah Nabi Muhammad Abdullah. Oh iya. Abdullah ya. Oke. Berikutnya, apa arti kata maulid? Salah. Benar ya? Oke. Ayo, sini. Kelas rendah. Siapa? Jawab berani. Apa? Amin. Aminah, Malela. Apa hikmah memperingati Maulid Nabi? Hah? Mengetahui sejarah Rasulullah. Saya baca ruah, saya baca space, ikhwan. Mau tahu artinya di situ mengandung sejarah, ya. Ses penibanda macam syair itu artinya mengandung sejarah Kanjeng Nabi. Boleh saya tampil dari lawan Nabi? Hah? Iya. Oke, itu benar berarti better. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Boleh pertanyaan? Hah? Ayo.
Ayo tanya. Ada mana? Ada. Oh iya. Kemarin Bapak ajarkan kelas 6. Kanjeng Nabi memilih hidup sederhana. Pak ceritakan semuanya. Oh, pengen pokoknya Kanjeng Nabi menikah dengan Khadijah, ya? Oh, pengen. Pokoknya Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Kondisi ekonomi Kanjeng Nabi Muhammad dia mapan, tak kekurangan sekali, ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi oleh tugas Dewa Ta'ala umur 40 tahun, akhirnya uangnya coba apa? Coba ada biaya ada uang. Biaya ada uang mengajarkan keislaman kan oleh pulang apa boleh memerdekakan budak kopeng apa dia dulu kau ya Safia ada. Nah, salah satu kekayaan yang Nabi ini ada uang memerdekakan budak. Budak larang, larang. Dimerdekakan maksudnya bebas. Tahu budak kena. Oleh kambori yang dimakan Nabi, ya. Orang bisa melihat, orang kok bisa melihat akbar dia statusnya sebagai budak. Mau dimerdekakan, ada larang biaya nak. Seger aku dulu itu bisa begitu. Bagaimana tadi Mbak? Akhirnya lama-kelamaan Nabi setelah dia ada kesehatan hijrah ke Madinah, semua hartanya tinggalkan. Karena malaikat ada buku Nabi kalau bisa ngobrol gunung, jadi emas. Tidak tanda kali lagi, saya lagi kemarin senang. Tanda kali lagi, anak kok anak kok rapuan rumahnya semua, apalagi anak keturunannya rapuan masa warisan. Akhirnya gila dunia, kan? Akhirnya kali lagi, apa? Iya, menjadi orang miskin. Dia cerita kali Nabi, bahkan Nabi dari anak. Saat kenyang ya Allah, boleh saat lapar, jadi kasih keliaro. Saat kenyang, saat lapar. Ini berarti memilih miskin, tapi memilih hidup sederhana. Mau merasakan apa yang dirasakan oleh miskin. Tapi kami Nabi tak alarang kaya, tak alarang umatnya untuk jadi kaya. Tidak. Kalian nggak kaya, siapa yang sudah siapa yang ada kan? Oleh kaya itu langsung punya udah zakat, apa lain? Selain zakat itu zakat mal, itu ya. Jadi ini kami Nabi memilih hidup sederhana, apa caranya sederhana ya. Bahkan kami Nabi dia lagi tanya mageti. Kami Nabi pernah mageti baju perang, mageti kalau yang jauh. Oke, ada boleh pertanyaan? Oke, mungkin itu dulu dari Bapak, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan kalian semoga mendapat syafaatnya nanti di dari akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah semangat acara pada hari ini, marilah kita mendengar bersama penampilan tari Islami dari sisi SDN Pamunuan 2. Kepada Amelia Nora dan kawan-kawan, dipersilahkan. Lanjut. Cara selanjutnya. Marilah kita mendengar doa bersama. Doa yang dipimpin oleh Bapak Samsul Ma'arif. Kepada Bapak Samsul Ma'arif, kami persilahkan. Pak Arif. Rul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jam lah 45 menit.
Itu. Ano pangarin pwede siapa lah? Siapa sih? Nyarot lah. Budi nyarot. Lagi nyarot. Yung kada bupain. Pak. Apa jelas selanjutnya?